Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seliputi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, kelas PGSD kelas G, Universitas PGRI Semarang, tahun 2022 akan mempresentasikan terkait dengan UAS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Untuk poin pertama ada lesson planning. Lesson planning terdiri dari 6 aspek. Aspek yang pertama yakni desain hasil assessment. Aspek yang kedua ada asesmen profil peserta didik. Aspek yang ketiga ada perangkat pembelajaran terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Aspek yang keempat ada output di lapangan. Yang kelima ada hasil yang dipelajari, dan yang keenam ada trik dan tips. Berikutnya ada desain hasil assessment. Petunjuk yang pertama, pilihlah salah satu peserta didik yang akan diamati atau diobservasi. Yang kedua, amati dengan cermat perkembangan peserta didik di sekolah PPL, baik saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Yang selanjutnya, yang ketiga ada amati dengan cermat interaksi peserta didik dengan guru, teman sebaya, dan lingkungannya di sekolah PPL, baik saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Yang keempat, nilailah perkembangan peserta didik dengan memberikan tercentang pada aspek yang diamati atau diobservasi dan berilah keterangan. Yang kelima, nilailah perkembangan peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada pedoman observasi. Meliputi tujuan observasi itu sendiri. Dalam observasi ini, observer ingin mengetahui tentang yang pertama, perkembangan kognitif Pease, yang kedua, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner dan Erikson, yang ketiga, etnik dan kultural peserta didik, keempat, minat belajar peserta didik, yang kelima ada kemampuan awal belajar peserta didik, yang keenam gaya belajar peserta didik, yang ketujuh motivasi belajar peserta didik, yang kedelapan perkembangan moral peserta didik, yang selanjutnya 9 perkembangan motorik peserta didik dengan memperhatikan isu-isu perkembangan pada peserta didik antara lain yang A, perkembangan fisiologis peserta didik, yang B, perkembangan psikologis yang terdiri dari kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Yang C, ada motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya ada asesmen profiling peserta didik di SDPB Bukangan 03 Semarang. Dalam hal ini saya mengambil sampel salah satu peserta didik yang bernama Indonesia Sabrina, kelas 5A. Yang pertama, menurut teori Pease, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Hasil pengamatan yang pertama yang A, peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi saat pelajaran. Yang B, peserta didik selalu memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang C, peserta didik memiliki hasil belajar yang memuaskan, terbukti rata-rata mendapatkan nilai di atas 80. Yang D, secara fisiologis, peserta didik memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 58 kg. Yang kedua, menurut teori ekologi Bronfenbrenner, sistem lingkungan yang mempengaruhi Indonesia Sabrina adalah ekosistem. Pasalnya, interaksi terjadi dalam waktu yang cukup lama antara individu dengan lingkungannya, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan. Hasil pengamatan yang pertama, yang A, aktivitas kesehariannya di sekolah dilakukan dengan belajar sambil bermain dengan teman-temannya. Yang B, peserta didik menjalani pergaulan bersama teman-temannya dengan rukun, bahkan peserta didik tidak pernah bertengkar selama sekolah. Yang C, peserta didik aktif dalam berdiskusi bersama teman sebayanya. Yang D, terbiasa menghargai pendapat teman lain yang
E. Lingkungan dalam kelas tidak membeda-bedakan perbedaan kepercayaan. Berikutnya yang ketiga, teori perkembangan rentang hidup menurut Erikson. Pada tahap ini, Indonesia berada pada tahap industri versus inferiority. Di tahap ini, anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Bahaya di tahun-tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan ketidakmampuan. Hasil pengamatan yang pertama yang A, merasa senang dengan pelajaran yang peserta didik ikuti. Yang B, memiliki antusiasme tinggi pada saat diskusi di dalam kelas. Yang C, giat belajar di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya yang keempat adalah sosial konteks perkembangan. Hasil pengamatan yang A ada keluarga, yang B teman sebaya, yang C sekolah. Selanjutnya yang kelima ada perkembangan moral. Indonesia sudah memasuki pada tahap penalaran moral konvensional. Hasil pengamatan yang A menaati tata tertib sekolah, yang B hormat kepada bapak ibu, yang C bersikap baik kepada semua teman, yang D menghargai perbedaan pendapat maupun perbedaan latar belakang. Selanjutnya, asesmen profiling peserta didik di SD Negeri Bukangan 03 Semarang, siswa yang kedua, yakni bernama Muhammad Bagus Ali Surya Akid. Yang pertama, menurut teori fase pada tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Hasil pengamatan, peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi saat pelajaran. Kemudian yang selanjutnya, yang B, peserta didik selalu memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang C, peserta didik memiliki hasil belajar yang memuaskan, terbukti rata-rata mendapatkan nilai di atas 70. Yang selanjutnya yang D, secara fisiologis, peserta didik memiliki tinggi badan 152 cm dan berat badan 50 kg. Yang kedua, menurut teori ekologi Brunner, sistem lingkungan yang mempengaruhi bagus adalah mikrosistem. Pasalnya, interaksi terjadi dalam waktu yang cukup lama antara individu dengan lingkungannya, seperti keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungan. Hasil pengamatan yang A, aktivitas kesehariannya di sekolah dilakukan dengan belajar sambil bermain dengan teman sebayanya. Yang B, peserta didik menjalani pergaulan bersama teman-teman dengan rukun, tetapi jika tersinggung dia akan meluapkan kekesalannya. Yang C, peserta didik kurang aktif dalam berdiskusi bersama teman sebayanya. Yang D, jika ada temannya yang berpendapat, peserta didik hanya cuek membiarkan. Yang E, bagus berasal dari rusun yang notabene memiliki kehidupan yang lebih keras. Akan tetapi ketika di dalam kelas dirinya tetap dapat bergaul sebagaimana mestinya untuk tetap rukun bersama teman sebanyak. Yang F, meski ia tinggal di tempat hunian para orang-orang berlatar belakang beragam, akan tetapi bagus tetap memiliki pendirian karakter yang bagus, sehingga ia tetap sopan santun di sekolah. Yang G, tinggalnya dia di lingkungan rusun yang memiliki situasi ramai, tidak mematahkan motivasi belajar bagus. Poin yang ketiga, teori perkembangan rentang hidup menurut Erikson. Pada tahap ini, bagus berada pada tahap industri versus inferiority. Di tahap ini, anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Bahaya di tahun-tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan tidak mampuan. Hasil pengamatan, yang A, merasa senang dengan pelajaran yang peserta didik ikuti. Yang B, memiliki antusiasme dalam diskusi saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang C, giat belajar di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, ada sosial konteks perkembangan. Hasil pengamatan yang pertama, yang A, keluarga, yang B, teman sebaya, yang C, sekolah. Poin yang kelima, perkembangan moral. Bagus sudah memasuki pada tahap penalaran moral konvensional. Hasil pengamatan yang
A. Menaati tata tertib sekolah. Yang B. Hormat kepada bapak ibu guru. Yang C. Bersikap baik kepada semua teman. Yang D. Menggunakan bahasa yang santun saat berkomunikasi. Yang E. Menyapa guru apabila berpapasan. Yang F. Menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya ada perangkat pembelajaran. Untuk yang pertama ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua ada bahan ajar. Di sini saya berfokus pada kelas 5A mengambil tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Selanjutnya yang ketiga ada LKPD, kemudian ada media pembelajaran. LKPD sendiri pendekan dari kata lembar kerja peserta didik yang akan digunakan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan ada PowerPoint. Pada pembelajaran materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, saya menggunakan model atau model pembelajaran yakni PJBL, proyek based learning. Terkait dengan perangkat pembelajaran yang telah saya buat, di sini saya berfokus pada kelas 5A, muatan pelajaran IPA dan SPDP, tema 7, materi perubahan wujud benda padat, gas, cair. Kemudian lagu wajib Rayuan Pulau Kelapa. Yang kedua, pendekatan yang saya gunakan yakni scientific, TPACK, dan 4C, critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Model pembelajaran yang saya gunakan yakni PJBL, Project Based Learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada ceramah, diskusi, pengamatan, tanya jawab, dan penugasan. Yang ketiga, media pembelajaran yang saya gunakan yakni PowerPoint, kemudian ada video Rayuan Pulau Kelapa, video perubahan wujud benda, dan video refleksi atau di akhir pembelajaran video Gundur Pacul. Yang keempat ada instrumen penilaian terdiri dari spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan. Selanjutnya ada output di lapangan. Yang A, refleksi hasil dan dampak dari aksi pembelajaran siklus 1 sampai dengan siklus 3. Yang pertama, dari sisi peserta didik. Yang A, peserta didik terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang B, peserta didik sangat memperhatikan dengan saksama arahan guru dan juga teman sejawat saat presentasi. Yang C, semua peserta didik ikut aktif dalam proses pembelajaran. Yang D, peserta didik berani menyampaikan pendapat mereka baik selama proses pembelajaran, dalam diskusi kelompok, maupun saat presentasi kelompok. Kemudian yang kedua, dari sisi guru. Guru bisa memanfaatkan media Canva untuk membuat PowerPoint. Yang B, guru bisa membuat LKPD yang menarik. Yang C, guru bisa membuat RPP. Yang D, guru bisa membuat instrumen penilaian. Yang E, guru bisa membuat modul ajar yang sesuai dengan materi. Yang F, guru semakin bisa mengelola kelas dengan baik. Yang G, guru semakin bisa memanajemen waktu pembelajaran dengan efektif. Yang H, guru semakin bisa memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif dan terkini, yakni model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning serta dengan menggunakan PJBL, Project Based Learning. Kemudian yang B, respon orang lain. Yang pertama, menggunakan model PBL atau PJBL mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran tersebut bagus karena termasuk salah satu model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, boleh dicoba dengan arti teman mengajar sejawat tertarik untuk mencoba menerapkan model PBL atau PJBL di dalam pembelajaran.
pembelajaran atau di dalam kelas. Berikutnya yang C, yang menjadi faktor keberhasilan. Yang pertama, komitmen yang kuat. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, optimis. Dan yang ketiga, do. Yang D, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, sebuah tujuan akan berhasil manakala benar-benar disusun dan dilaksanakan dengan sangat baik. Yang kedua, untuk menjadi lebih baik, semua butuh proses dan kesabaran. Yang ketiga, tidak ada peserta didik yang tidak memiliki kelebihan. Yang keempat, setiap peserta didik mempunyai keunikan tersendiri. Yang kelima, komunikasi antar stakeholder di lembaga sangatlah penting. Yang E, kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, dari sisi peserta didik. Yang A, peserta didik masih ada rasa canggung ketika mengemukakan pendapat. Yang B, peserta didik kurang bisa bekerja sama dalam membentuk kelompok belajar. Dan yang kedua ada dari sisi guru. Yang A, kurangnya pemanfaatan media papan tulis yang ada di depan kelas. Yang B, belum terdapat remedial dan pengayaan. Ada bagian yang belum tersampaikan saat pembelajaran, yakni manfaat mempelajari materi pelajaran. Kemudian poin yang selanjutnya ada hal yang ingin dipelajari. Yang pertama, memiliki pengalaman secara nyata dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, memberikan kemungkinan untuk mendapatkan berbagai macam keterampilan dasar mengajar lain, serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Yang selanjutnya, calon peserta pendidik jadi sadar bagaimana bentuk profil pendidik yang baik ditinjau dari kompetensi, performance, atau penampilan. Kemudian ada attitude, sikap, dan perilaku. Selanjutnya ada trik dan tips peserta didik kinestetik. Gaya belajar kinestetik menyukai belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang yang tipe kinestetik ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu yang tidak hanya sekadar membaca buku, tetapi juga mempraktekannya dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari. Akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Maka dari itu, orang yang memiliki tipe belajar kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Jadi, trik dan tips dalam mengatasi anak kinestetik yaitu ajak belajar dengan metode praktek. Sedikitkan dalam hal menulis, tetapi ajak anak bercerita banyak hal. Ajak anak melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga dan menari. Saat berkomunikasi, banyak melakukan isyarat tubuh, menghafal dengan cara berjalan atau melihat benda-benda sekitar. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya bagikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.